Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan para pemirsa Kisentani untuk saat ini dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezeki dan selalu salam dari Kisentani. Mudah-mudahan apa yang telah dan sudah dibawakan melalui konten-konten Kisentani akan menambah ilmu bagi kita dan mudah-mudahan wawasan kita menjadi luas dalam mencerna apa yang telah kami tanyakan pada Kisentani sekaligus isi-isi dalam ilmu-ilmu yang ada di Kisentani. Mudah-mudahan sekali lagi para pemirsa Kisentani, saya sangat mengucapkan terima kasih atas pemirsa konten Kisentani baik yang sudah subscribe maupun yang belum. Mudah-mudahan semua Allah yang akan membalasnya melalui para pemirsa Kisentani dalam kondisi yang sekali lagi sehat dan sukses selalu. Mari kita ke Kisentani untuk bisa mempertanyakan hal-hal yang selama ini kami masih terutama masyarakat dibingungkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Mari kita ke Kisentani. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Rahayu Ki. Rahayu. Amin 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 amin. Tebu-tebu kaya ngene nemoni Kisentani ana wigati apa? Biasa Ki, nuwun kejelasan ilmu untuk terutama kita di tim Kisentani sekaligus pada masyarakat yang masih kadang dibingungkan oleh permasalahan-permasalahan ini. Matur nuwun Ki, derek. Iya. Rahayu Ki, rahayu. Rahayu. Amin 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 amin. Jagat dewa Bathara. Rahayu andum Amin, slamet amin, amin, Kisentani. Andum slamet. Andum slamet ya. Moga-moga ngriki mawon, nggih ngriki mawon. Man sekeca nggih. Suasanane sangat ya Ki, sejuk. Kados badhe hujan. Iki suasana kang sejuk ya, Kak. Nanging ana suasana kang resah. Sejuk ana ing tanah Jawa. Resah ana ing Timur Tengah, ya. Israel Palestina Ngono kuwi ngono. yang kemarin kita sedikit sudah kita bahas lagi ya. Iya. Mudah-mudahan mereka kembali ke agama ya, jadi dan kembali untuk berdamai karena sesuai pesan Kisentani kalau tidak damai berarti bukan anak putu Adam kan. Ngono kuwi ngono. Mudah-mudahan mereka saling dan ini alhamdulillah diberi waktu gencatan 4 hari Ki, sehingga bantuan-bantuan ke Palestina ke apa saja mudah-mudahan dari 4 hari itu bisa untuk introspeksi Ki ya. Introspeksi bagi kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina, antara Palestina dengan Israel dan mudah-mudahan juga mengintrospeksi bagi kita negara-negara yang terutama di Asia Tenggara khususnya di Indonesia ya Ki ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti di Timur Tengah sesuai dengan muga-muga apa sing dikarepake Sentani dijabah karo dewa. Amin amin. Dijabah karo Allah. Muga-muga Timur Tengah menuju kedamaian untuk selama-lamanya. Muga-muga nggih muga-muga. Men aja padha mati blai nggih, mati blai. Pesan Ki Sentani kemarin ya. Ngono kuwi ngono. Tapi gini Ki, ini pada konten ini kami tim Kisentani itu ingin menanyakan walaupun dulu pernah disinggung keterkaitan dengan ini situasi kondisi yang sudah sangat menjelang baik pilihan legislatif maupun pilihan presiden Ki, untuk bisa menata Indonesia yang harapan kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya semakin meningkat bukan malah semakin menjadikan masyarakat itu stagnan Ki. Artinya masih tetap ada masyarakat yang masih kurang,
ada masyarakat yang masih diresahkan dengan keadaan iklim yang semacam ini, Ki. Ini, Ki, terkait dengan pilihan legislatif maupun presiden, Ki. Terutama ini kan legislatif dulu ya, Ki, ya. Penataan anggota dewan, baik dewan DPR tingkat 1, tingkat 2, maupun yang ada di pusat DPR RI. Lah, permasalahannya begini, Ki. Kami sering menemukan intinya terutama di lingkungan masjid, Ki. Di lingkungannya saja itu kan gambar-gambar partai politik itu tidak boleh di lingkungan masjid. Dianggap bahwa itu adalah tempat ibadah. Nah, tentunya karena tempat ibadah menganggap sakral itu adalah tempat yang suci. Walaupun dulu pernah disinggung, Ki, tapi ini kalau tidak tak ulang-ulang, Ki, barangkali masih banyak mereka masyarakat itu yang belum tahu tentang permasalahan ini. Lah, sebenarnya itu seperti apa, Ki? Kok di lingkungan masjid karena dianggap itu ibadah, tapi kok masyarakat kadang juga masih banyak yang belum tahu lah, Ki. Makanya saya minta untuk dijelaskan oleh Ki Sentani. Sebetulnya seperti apa, Ki, permasalahan itu? Iki miturut versi Ki Sentani ya, enggak? Miturut versi Ki Sentani, adanya untuk umum terserah. Karena Sentani itu melihat dari silsilah. Kalau bahasa ya melihat dari silsilahnya bahasa. Melihat dari sifatnya bahasa. Melihat dari sempurnanya bahasa. Jadi Sentani itu tidak sekedar ikut-ikutan. Sebab bahasa, ada artinya bahasa. Setelah ada artinya bahasa, ada wujudnya bahasa. Wujud bahasa ya? Ada sifatnya bahasa. Ada sempurnanya bahasa. Dilihat dari segi kronologis itu nanti. Kronologisnya sesuai enggak? Logis enggak? Apa ya nanti yang akan dijabarkan Ki Sentani? Pitakoni sira nggih. Kenapa parpol ada aturan tidak boleh dipasang di lingkungan masjid ngono? Iya, Ki. Lah jagat dewa batur. Akeh wong sing isih salah kaprah nggih bener. Orang-orang yang tidak tahu silsilah, orang-orang yang tidak tahu perjalanan, mereka cuma ikut-ikutan sebenarnya. Kalau memang parpol itu dilarang dipasang di lingkungan masjid, sing larang iku wong munafik ya. Wong munafik sing larang. Sentani tanggung jawab. Tanggung jawab Sentani. Ayo kalau mau dipanggil Sentani. Gelar-gelaran karo Sentani. Biar masyarakat tahu. Sebab ngene guys. Tempat ibadah, masjid termasuk tempat ibadah, dilarang pasang parpol di lingkungan masjid. Gambar parpol. Gambar parpol, ngono kuwi. Nggih. Eling yo, nggih. Sentani rak wis pola wali. Islam mengajarkan sholat 5 waktu, kiblatnya Ka'bah. Benar. Ka'bah dijadikan lambang partai politik. Ka'bah dijadikan lambang partai politik. Lah Ka'bah kan Baitullah, guys. Bait arti bahasa rumah Allah. Lah rumah Allah sudah bisa dijadikan lambang partai politik kok. Masa pasang gambar parpol di masjid enggak boleh? Lah sama masjid sakral mana? Saya mau nanya. Ayo, sakral mana? Sakral Ka'bah. Ya sakral Ka'bah. Menurut umat Islam. Nah, kan seperti itu. Sakral Ka'bah. Lah Ka'bah kan rumah Allah, Baitullah. Ya sakral Ka'bah karo masjid. Lah kenapa Ka'bah dijadikan lambang partai politik boleh? Pasang gambar partai di lingkungan masjid, di masjid kok enggak boleh? Ayo.
Yang salah siapa? Yang salah Sentani apa mereka? Sentani kan menjabarkan lewat silsilah, lewat kronologis. Kerananya logis enggak? Kalau Ka'bah dijadikan lambang partai politik boleh, berarti pasang gambar partai politik di dalam masjid secara kronologis ya boleh. Apalagi di lingkungannya ya. Apalagi di lingkungannya. Nah kalau majelis ulama itu mengeluarkan fatwa bahwa pasang gambar partai politik di lingkungan masjid aja nggak boleh, berarti majelis ulamanya tidak tahu silsilah, gitu. Munafik namanya, melabui masyarakat. Lah kenapa lambang partai politik dipasang di lingkungan masjid atau di dalam masjid nggak boleh? Politik itu kotor. Alasannya tidak boleh dipasang di lingkungan masjid atau di masjid. Nah kalau Ka'bah dijadikan lambang partai politik, berarti Ka'bah kotor. Kalau begitu, Termasuk mengotori Ka'bah. mengotori Ka'bah itu. Lawang kiblatnya sendiri kok kotori. Ayo dikasih. Kalau begitu berarti lambang P3 kalau itu sudah menjadi partai orang Islam harus diganti, jangan Ka'bah. Ya jangan seperti itu. Boleh memang. Boleh ya? Boleh. Karena Islam memang penyebaran politik, bukan penyebaran agama. Berarti tidak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Dijadikan lambang partai politik. Wong memang Islam itu penyebaran politik yang sembunyi di balik agama. Kalau Islam itu penyebaran agama, Ka'bah enggak boleh dijadikan lambang partai politik. Wong kiblatnya umat Islam, yang disujudi umat Islam. Berarti Anda semua sementara ini bersujud kepada lambang partai politik. Apa mlebu swarga nggih kira-kira? Lah Baitullah itu kan arti bahasa rumah Allah. Arti bahasa. Tapi dilihat dari segi filsafat, baiku Ka'bah, iku isi, tu iku watu, wa kuwi Allah. Ka'bah isine watu ingkang asma Allah. Sementara ini sampean dikiblatake karo watu, nggih. Lah sartoni kan wis mbedhar asal-usul. Asal-usule Gusti ingkang Maha Agung nyiptakake orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam nang swarga pundi. Manusia diciptakan makhluk yang paling sempurna. Maka malaikat sujud, jin sujud, setan disuruh sujud, seluruh makhluk disuruh sujud. Gunung disuruh sujud, lautan disuruh sujud, watu disuruh sujud. Tapi prakteknya kenapa malah sujud karo watu? Apa sesuai karo perintah Allah? Hati-hati, geng. Agama aja dolanan. Akhirat ora kena bolan-balen. Menungsa nek wis bali ana ing alam kelanggengan wis ora bisa bali ing alam dunia, geng. Sing hati-hati. Aja gelem dibodoni. Umat Islam wis bener nyembah marang asma Allah. Asma Allah, asma kuwi aran. Arane wis bener Allah, tapi wujude wis bener apa urung? Wujud yang disembah ya? Ya seperti itu. Wujude yang dijenengi Allah wis pas apa urung? Selama ini berarti kan rata-rata umat Islam itu salah lagi kalau begitu. Permasalahannya ilmu agama itu harus dilalui dengan kemakrifatan, guys. Kalau tidak dilalui dengan cara makrifat, orang apa yang ngerti, guys? Jadi dalam perjalanan awal sudah salah terus ya? Salah. Yang sesuai dulu dikatakan berarti kan hanya itu tadi ajaran politik yang bersembunyi di dalam agama ya, Di balik agama. Di balik agama
yang hanya untuk menguntungkan satu negara. satu negara. Ya pada yang rukun Islam yang kelima. Untuk itu sebenarnya. Tapi kan umat jadi korban. Nah ini yang jadi masalah kan itu. Apakah umat yang sudah sekian ratus tahun itu selalu akan dikorbankan? Nah, makanya, kalau masyarakatnya itu tidak diberikan penjelasan secara nyata dan fakta gitu. Mulai ki Gusti Ingkang Maha Agung kuwi memberi keadilan, guys. Sudah 500 tahun dimunculkan Sentani, paham gak? Dari dulu ada selama 500 tahun gak ada. Dan kalau ada mungkin juga gak berani lagi. Gak berani karena tidak bisa menjelaskan perjalanannya. Alhamdulillah Allah menurunkan ini ya seperti itu. Sentani. Jadi kalau tahu bahasa 5 tambah 5 10 itu benar. Tapi angka 5 seperti apa, angka 10 seperti apa nggak paham. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau dipentak keterangannya secara mendetail, dia nggak bisa menerangkan. Tapi kalau Sentani siap. Apa itu alif lam lam ha? Alif lam lam ha itu kan sebenarnya perjalanan itu. Alif lam lam ha yang Allah itu ya. Maka buat asmo, buat jeneng. Alif itu apa, lam lam itu apa, ha itu apa? Yang terkandung di dalam alif itu apa? Yang terkandung di dalam lam lam itu apa? Yang terkandung di dalam ha itu apa? Nanti akan tahu perwujudannya. Kalau bisa mengupas itu akan tahu perwujudannya Tuhan. Bisa enggak kupas itu kira-kira? Ayo para ulama dikupas itu. Jangan mengekor. Jangan menyesatkan umat selama-lamanya. Sentani putra bumi Jawa. Orang lilo Sentani wong bumi Jawa disesat-sesat akhir demi kepentingan satu negara. Tapi umat Jawa yang sesat, yang dikorbankan. Dudu sanak, dudu kadangger. Nanging nek wong Jawa padha sesat, Sentani orang terima. Sentani melu kelangan. Nah, padahal rata-rata kan memang orang Jawa itu kan sudah apa ya Ki, terkontaminasi dengan permasalahan itu, terutama pada rukun Islam yang kelima ya. Padahal di situ kan bagi yang mampu. Tapi kan kalau kita lihat kan sekarang kan yang namanya haji itu dengan hanya untuk prestis ya Ki, ya. Hanya untuk status sosial. Itu kan akhirnya walaupun belum mampu tapi dimampu-mampukan ya Ki. Seperti kita pernah ngomong tanah setepak jual. Nah ini kalau kita ukur setahun, 2 tahun, 10 tahun tidak masalah. Tapi kalau sekian ratus tahun seperti perjalanannya Islam di sini juga, itu kayaknya yang melarat orang-orang Jawa ya, yang miskin. Nah ya ditanyakan itu para ulama, ditanyakan maksudnya. Karena anak keturunannya itu, kalau mungkin ini tanah masih luas ya Ki. Sekian ratus yang akan datang kalau hanya untuk menguntungkan suatu negara Arab ya Ki ya, ini terus terang saja ya, karena Baitullah kan di sana. Ya di sana. Nah orang-orang Jawa itu yang tidak mampu itu dimampu-mampu ke jual tanah, jual sawah, ya Ki ya, sampai apa saja diretiret dan lain sebagainya hanya untuk pergi ke sana. Ini kalau haji setahun sekali Ki. Nah yang umroh kan setiap bulan katakan. Makanya kan coba tanyakan sama ulama, maksud dan tujuannya naik haji itu apa? Keuntungannya di akhirat itu apa? Dan itu aslinya ada jaminan surga enggak Ki? Ya enggak ada. Kalau enggak naik haji enggak masuk surga, terus wong sing melarat kepiye nggih? Yang tidak bisa naik haji bagaimana itu? Berarti wong ngarep nang swarga kabeh nek ngono. Seolah-olah kan kita kan cuman dalam hal ini kan dimingi-mingi dan ditakut-takuti Ki. Seperti ditakut-takuti neraka, dimingi-mingi swarga. Padahal swarga dodoke nang ndi urung mesti paham, Ger. Surga tempatnya di mana belum tentu paham. Terus perjalanan untuk masuk ke surga perjalanannya yang bagaimana? Urung mesti paham, Ger.
Karena surga neraka itu ada pada ajaran-ajaran agama, ajaran ilmu agama itu, bukan syariat Islam. Paham? Kalau memang naik gaji jaminan masuk surga, wong arep nang swarga kabeh kan. Karena dekat dengan Ka'bah, dengan Mekah. Kalau memang Baitullah itu rumah Allah, Baitullah itu rumah Allah, kenapa waktu ada corona Mekah ditutup? Ayo, Allahnya kemana? Apa Allah kalah karo corona? Ya ora mungkin. Allah kok kalah karo corona. Kadang yang tidak pasnya itu di situ ya. Lah iya, Baitullah rumah Allah. Kalau rumah Allah berarti penghuninya Allah. Nek rumah tawon berarti penghuninya tawon. Nek rumah jangkrik penghuninya jangkrik. Nek rumah Allah berarti penghuninya Allah. Monggo Ka'bah posisinya kan nang Mekah. Kenapa waktu ada corona Mekah ditutup? Allahnya kemana? Saya mau nanya. Masih panen kurma mungkin. Mungkin masih panen kurma, masih memetik kurma seperti itu. Iya. Itu yang kadang saya ndak ini ya. Masa Allah kok kalah dengan apa corona ya? Nah, makanya ditutup, dicerna baik-baik. Jadi bahasa itu ono wujude bahasa nggih. Ono rasane bahasa, ono sifate bahasa, ono sempurnane bahasa. Itu digali. Sifatnya bagaimana, sempurnanya di mana, digali nanti ketemu semua. Pas dan tidak pasnya akan ketemu. Nah, Sentani kan pernah bilang sering, kalau politik tingkat tinggi itu harus dikoreksi dengan ilmu tingkat tinggi. dilawan dengan ilmu tingkat tinggi. Kalau tidak dilawan dengan ilmu tingkat tinggi, nggak kelihatan, Ger. Dan kebohongan terus menerus. Kebenaran akan terpendam dalam-dalam. Yang muncul kedoliman. Untuk menguntungkan Satu negara. Nah terus penerus generasi umat mau dikemanakan? Kalau seperti ini terus, Ger, akhirat lono, Ger. Kalau memang kalian semua ingin mulya nang sisine Gusti Ingkang Maha Agung, dicari perjalanan yang bagaimana, ajaran yang bagaimana, yang nanti pada akhirnya mulia di sisi Gusti Ingkang Maha Agung. Jangan mengekor, jangan bersandar, menungso diwai otak, sarap tak itu hidup dan uripake otake untuk berpikir, dan menggali, ketemu ilmu sak jatine ilmu. Setelah ketemu dibedakan oleh hati, dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab kebenaran punya kesempurnaan, kesalahan juga punya kesempurnaan sama. Tinggal yang mau dipakai yang mana. Nah, yang kadang tidak pas dalam saya mungkin juga tim Kesentani yang lain. Mungkin masyarakat juga sudah pada. Ini kan termasuk umroh. Semua biro itu kan seolah-olah kalau bisa bawa 10 itu kan dapat 1 hadiah tuh. 10 orang itu kan dapat 1. Nah ini kan jelas sekali kalau di situ kan nampak ibadah dijadikan politik bisnis. Lah Sentani kan wis ngomong wala-wali, Ger. Wong ulama itu rak sales rukun Islam yang kelima. Termasuk umrohnya ya? Ya itu termasuk. Jadi umat podo sesat apa orang ya? Yang penting mereka untung ya? Yang penting saya untung. Tapi kan maaf ya, kita sebagai orang awam kan kadang masyarakat semua kok yang notabene itu umat Islam kok
selalu dibodohi begitu Ki. Karena mereka kan ditutup, Ger. Ditutup oleh ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Dari awal itu sudah disimpangkan. Jadi kalau muncul kebenaran mereka bingung, nggak tahu. Sampai dari kecil dididik 1+1=1000, 1+1=1000, terus dididik seperti itu. Akhirnya sampean percaya bahwa 1+1=1000. Kalau sampean ada yang ngasih tahu 1+1=2, sampean pasti menolak. Maka orang-orang itu kalau muncul kebenaran, ya nggak percaya kalau itu benar. Bahkan bisa jadi yang benar dianggap sesat. Bahayanya di situ, Ger. Karena sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang seperti itu selama 500 tahun. Jadi tahunya yang benar ya salah, yang salah benar. Sing bener dinger-inger men padha keder, sing salah dibumboni ya men katon meriah. Kanggo kepentingan politik, kanggo kemakmuran satu negara, Pak. Yang salesnya mereka-mereka ya. Lah salesnya mereka-mereka. Salesnya yang menyesatkan bangsanya sendiri. Paham? Ya nek orang ngantul besok ketemu nang alam kelanggengan. Harus ada pertanggungjawaban di alam kelanggengan. Jangan dianggap bahwa akhirat itu nggak ada. Kalau akhirat nggak ada, orang hidup seenaknya sendiri kan. Sentani aja mau. Seperti itu. Percuma Allah nurunkan agama kalau akhirat nggak ada. Turunnya Adam kan membawa agama. Aku ati damku damai, membawa kedamaian. Nah kedamaian itu kan ada pada ajaran agama. Ilmu silsilah kan, ilmu asal usul. Asal usul ora kena dibantah. Sing bantah asal usul kuwi bantah kodrat jenenge. Wong kodrat kok dibantah. Bantah sifat. Uyak kuwi rasane asin, Bantah sifat ya. kok dibantah. Lombok itu rasane pedes, kok dibantah. Siapa yang mau bantah? Saya mau nanya. Ayo. Melebihi Tuhan itu. Yang bantah ya. Yang bantah. Mula sing cerdas, Ger. Sing cerdas. Wong tanah Jawa kuwi kadunungan kebatinan, Ger. Kebatinan iku turune ana ing tanah Jawa, aja sembarangan. Nek wong Jawa takul, berarti wis ilang Jawane, Ger. Iya kan dulu kan pernah dalam Haji Saka ya Ki, yang tahun Saka itu kan tahun yang paling tua ya. sebelum ada Masehi. Kan otomatis kan orang Jawa itu sebenarnya apa namanya ya banyak yang sumber-sumber ilmunya itu kan orang-orang Jawa itu banyak. Orang Jawa. Tapi karena itu tadi permasalahan yang terkait dengan rusaknya orang Jawa itu kan ternyata dulu yang sudah pernah dibahas ya dengan mungkin Islam ke sini ya Ki ya, dengan di Jawa apa ini Raden Patah itu Ki ya, mulai bermunculan apa namanya penjajah dari luar negara kan itu Ki. Makanya Itu kan zaman filsafat seluruh dunia itu filsafatnya itu Jawa semua, ya. Jawa semua. Ya Ki, terima kasih Ki. Mudah-mudahan kita biar jelas kita sedikit-sedikit ya. Jadi biar saya juga dalam mencerna secara sehat itu sekaligus untuk bisa kami apa namanya tayangkan di konten di Sentani itu
para pemirsa tidak terlalu dibingungkan oleh permasalahan ini ya. Mudah-mudahan para pemirsa konten di Sentani kita walaupun ya paling lama itu hanya 30 menit tapi bisa membawa sekian ya perputaran waktu yang sangat efisien untuk bisa kita cerna bersama-sama. Matur nuwun Ki, itu saja. Sentani mati-mati ya kan. Wong Jawa aja kalah cerdas tentang ilmu keagamaan karo wong Timur Tengah. Amin. Aja kalah cerdas. Karena wong Jawa itu kadunungan ilmu kebatinan kan. Kadunungan ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu mudune ana ing tanah Jawa kan. Aja nganti kalah. Ilmu yang bukan untuk membodohi ya. Oh, ora kena kan. Matur nuwun Ki, matur nuwun Ki. Matur nuwun. Padha-padha ya kan. Amin. Sentani andum selamat. Amin. Andum selamat kan. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Rahayu kan.